Mbak siapa? Saya Firda, Bu. Baik, salam kenal ya Mbak Firda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya, bisa dipanggil Bu Widya. Ya. Baik, sebelumnya tadi Mbak Firda sebelum ke sini habis dari mana Mbak? Tadi saya habis dari rumah sih, Bu. Habis dari rumah. Iya. Emang di rumah biasanya ngapain aja Mbak Firda? Saya tuh di rumah tuh kan ibu saya kan ngomong. Jadi kalau nggak ke kampus, ke kuliah itu ya nanti ibu ngomong. Misalnya tuh kayak misalnya hari Senin ya itu ke kampus. Habis ke kampus terus sampai rumah itu bantu ngomong gitu. Terus kalau misalnya nggak ke kampus ya satu harian itu bangunnya siang terus langsung ngomong gitu. Selain ngomong gitu ya, kesibukannya Mbak Firda di rumah, apa ada kesibukan lainnya untuk saat ini? Kalau saat ini tuh kan mau coblosan ya Bu, ada tuh kan. Jadi saya ikut kayak KPPS-nya gitu Bu, kadang rapat gitu malamnya. Biasanya kalau rapat itu sampai jam berapa Mbak Firda? Kemarin itu sampai setengah 10-an Bu, itu kayak ngisi data-datanya gitu Bu. Kemarin banget ini? Iya kemarin. Oh iya, terus selain di rumah gitu kan, Mbak Firda kuliah gitu kan? Iya kuliah. Kuliah di mana Mbak Firda? Saya kuliah di Universitas PGRI di Buana Surabaya Bu. Di Unipa ya? Iya Unipa. Oke, itu ambil jurusan apa Mbak Firda? Saya jurusan itu BK Bimbingan Majelis. Udah semester berapa Mbak? Sekarang saya semester 5 Bu. Udah semester 5? Iya. Gimana Mbak rasanya di semester 5 ini gitu? Ya itu sih kejar-kejaran sama waktu terus sama tugasnya gitu ya. Tugasnya kan banyak kan ya semester 5 itu ya, jadi kayak tugasnya tuh apa numpuk-numpuk gitu lah Bu. Berarti kayak masih belum bisa memanage waktunya gitu Iya. ya, karena terlalu banyak tugas gitu ya. Nah selain kuliah gitu, aktivitas lainnya Mbak Firda apa? Saya di kampus itu ikut UKM Bu, UKM Dance. Ikut dance, itu setiap hari apa gimana gitu Mbak? Apa setiap hari Sabtu aja? Gitu? Iya bener Bu, Sabtu aja. Tapi bulan ini tuh kan ada kayak project gitu ya Bu, jadi latihannya tuh nggak Sabtu aja tapi Sabtu sama Minggu, terus kemarin itu juga habis latihan Rabu latihan gitu Bu. Biasanya kalau ikut UKM dance itu biasanya digunakan buat apa ya Mbak? Maksudnya selain buat acara kampus gitu, apa juga ikut lomba-lomba gitu? Iya biasanya tuh ya diundang sama UKM lain buat tampil gitu. Kemarin juga diundang buat tampil di wisuda, terus ya juga lomba-lomba juga gitu Bu, K-pop gitu. Iya. Nah selain kegiatan Mbak Firda di rumah ngomong, terus sekarang juga ikut KPPS ya, terus kuliah juga ikut UKM dance. Nah mungkin ada hal-hal yang disukai Mbak Firda gitu selain dance gitu? Sebenarnya tuh saya tuh suka berenang Bu, tapi karena nggak ada waktunya, jadi ya jarang berenang gitu. Tapi sayang juga sih kan Mbak Firda ada hobi berenang gitu. Iya, tapi nggak dikembangkan. Iya, sayang gitu Mbak. Mungkin kalau ada waktu kosong mungkin bisa dicoba gitu kan? Iya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Firda sudah datang ke sini ya menemui saya. Mungkin adakah hal yang ingin Mbak Firda sampaikan atau ceritakan kepada saya? Iya Bu, saya tuh mau cerita kalau saya tuh takut Bu untuk kayak mengutarakan pendapat saya di depan kelas. Tentunya kayak kalau ada perkuliahan terus tanya jawab gitu tuh saya tuh takut gitu Bu. Oke, baik. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi tentang permasalahan yang sedang Mbak Firda hadapi ini, apakah sebelumnya Mbak Firda sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu. Belum. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya. Jadi proses konseling itu di mana konselor yaitu saya dan konseli yaitu Mbak Firda. Jadi di sini peran saya hanya sebagai fasilitator saja dan menjembatani permasalahan Mbak Firda untuk keputusan hasil akhir bagaimanapun itu tetap bagaimana Mbak Firda. Bagaimana? Apakah bisa dapat dipahami Mbak Firda? Berarti saya sendiri yang menentukan keputusannya Bu ya? Iya betul. Ya, paham Bu, bisa dipahami. Oke, untuk konseling hari ini durasinya Mbak Firda ini
dilakukan selama beberapa menit, biasanya dilakukan selama 30 sampai 45 menit gitu Mbak. Jadi saya ingin 30 menit saja. Oh, baik, untuk hari ini untuk 30 menit saja ya Mbak Iya. Fida ya. Untuk pertemuan berikutnya bagaimana Mbak Fida? Karena proses konseling ini tidak bisa hanya selesai dalam satu kali ini saja, jadi masih tetap diperlukan untuk bertemu lagi gitu. Untuk pertemuan berikutnya bagaimana? Saya sih kalau saya misalnya itu hari Selasa, Rabu sama hari Jumat. Nah Mbak Fida misalnya hari apa? Selasa aja. Mau hari Selasa aja. Ya. Untuk jamnya Mbak Fida mau jam berapa? Jam 1 gimana? Bisa enggak? Saya bisa kok Mbak Fida. Untuk durasinya pun sama 30 menit seperti hari ini. Iya Bu, sama aja. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya hari Selasa jam 1 dan durasi waktunya 30 menit. Begitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum Mbak Fida menceritakan lebih lanjut, izinkan saya untuk mencatat informasi dari Mbak Fida ya. Iya. Dan saya mohon maaf nanti kalau saya batuk karena hari ini saya kurang enak badan ya. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi tentang perasaan Mbak Fida yang takut untuk mengutarakan pendapat tadi bagaimana? Kurang lebih kayak tadi sih, maksudnya tuh kayak waktu ada perkuliahan di kampus ya pasti kan Bu, itu kan pasti selesai presentasi atau dosennya menjelaskan itu pasti ada sesi tanya jawab. Nah waktu sesi tanya jawab itu kayak takut gitu loh Bu, kayak mau mengutarakan pendapatnya tuh kayak takut gitu. Terus kalau misalnya emang waktunya mengutarakan pendapat, ya saya tuh ya pokoknya takut lah Bu, saya tuh Bu. Iya, jadi Mbak Fida takut saat mengutarakan pendapatnya, begitu Iya. ya Mbak. Apakah selain takut gitu ya? Apakah ada emosi yang lain yang muncul gitu saat Mbak Fida takut? Itu Bu, saya waktu mengutarakan pendapat, maksudnya kalau misalnya memang kayak ikut pengen ngomong gitu, ya saya paksakan diri untuk ngacung, terus ya tanya gitu kan. Waktu tanya itu saya tuh ya takut, terus reaksi badan saya yang nggak bisa saya kendalikan. Contohnya kalau misalnya udah ngomong nih, kalau mau ngomong itu tangannya tuh dingin, tapi kalau udah ngomong telinga saya tuh panas tuh. Jadi kalau misalnya biasa saya ngomong itu telinga saya panas, terus saya kayak ya malu gitu loh Bu. Oke, jadi selain takut itu Mbak Fida juga tadi ada reaksi badan dari Mbak Fida, yaitu tangannya dingin, terus telinganya merah, dan Mbak Fida setelah mengutarakan pendapat itu kayak menutup diri gitu ya, gitu Mbak. Malu Baik. gitu. Oke, berarti malu ya Mbak Fida itu. Lalu ketika Mbak Fida itu merasa takut gitu ya, yang Mbak Fida lakukan itu apa saat Mbak Fida takut tadi? Kalau sudah selesai bertanya sih, ke depannya tuh saya nggak tanya lagi. Jadi sekali tanya jawab itu ya udah selesai, selanjutnya nggak tanya lagi Bu. Saya kayak ya diem aja gitu, cuma jadi ya ibaratnya kayak jadi penonton aja gitu. Oke, jadi Mbak Fida itu cuma ya untuk setelah takut itu tadi gitu, Mbak Fida itu diem aja gitu, Iya. nggak mau untuk mengutarakan pendapatnya lagi, Iya. lebih memilih diam gitu Iya. saja, gitu ya Mbak ya. Baik, apakah ada pengalaman masa lalu yang mungkin berhubungan dengan rasa takutnya Mbak Fida untuk saat ini? Kalau masa lalu sih nggak terlalu masa lalu banget ya Bu. Kayak semester awal-awal lah Bu itu. Ini kan semester tengah ya, semester 5. Jadi awal-awal itu pernah kayak dosennya tuh kayak tanya ini tuh termasuk apa? Contohnya dari ini tuh apa gitu, contoh kalimatnya. Lah waktu itu saya tuh ya kayak ngacung gitu, bahasanya dikit-dikit ya. Terus ternyata waktu saya ngomong itu salah Bu. Jadi yang saya ngomong itu salah, padahal waktu misalnya diskusi sama teman sebelah saya itu ada yang lain itu yang benar, tapi ya pilihnya yang ini, jadi kayak salah gitu kan. Terus ada yang tertawain saya Bu, teman saya kayak kan itu duduk paling depan ya saya, lah teman yang belakang saya itu tertawa Bu gitu. Terus waktu itu saya langsung kayak malu banget, telinganya panas, terus
ya takut gitu lah Bu. Terus kayak langsung saya diem gitu Bu. Terus saya berusaha kayak gak ngapain marah, tapi ya tetap malu gitu lah Bu. Apakah semua orang yang salah itu karena lucu? Ya nggak lucu sih Bu, cuma kan pendapat saya salah. Jadi kayak orang itu maksudnya ya jangan ketawa gitu loh Bu. Nah, apakah semua orang itu tidak boleh memberikan reaksi? Ya gak apa-apa, itu jangan saya gitu Bu. Soalnya kan saya kayak merasa kalau digitukan itu harga dirinya kayak diturunkan gitu loh Bu. Apakah saat orang tertawa itu melukai harga dirinya Mbak Firda? Saya rasanya sih gitu Bu. Namanya berapa harga dirimu? Ya maksudnya nggak diukur dengan berapa harganya Bu ya, tapi kan kayak masa direndahkan gitu loh Bu kalau ditertawakan gitu Bu. Memangnya kenapa kalau kamu direndahkan? Bisa jadi itu kan hanya reaksi spontannya mereka. Ya saya malu Bu gitu. Memangnya siapa mereka? Pentingkah dalam hidupmu? Ya nggak penting sih Bu, tapi kan mereka teman-teman sekelas saya gitu loh Bu. Jadi kayak saya tuh malu gitu. Nah terus, emangnya teman-teman itu masih apa ke kamu? Masih kepentingan kah ke kamu? Ya nggak macam tapi ya saya tuh kayak malu gitu aja loh Bu. Nah, kenapa harus terusik dengan orang-orang yang tidak penting itu? Ya karena yang tertawakan kan saya Bu. Apakah kamu yakin bahwa mereka itu pasti akan menertawa kamu setiap kali kamu bicara? Kalau nggak salah sih kayaknya nggak ditertawakan, kalau salah ditertawakan gitu Bu. Jadi ya saya bingung gitu. Lalu bagaimana jika sebenarnya mereka itu nggak peduli atau justru mereka itu tidak mendengarkan kamu? Kalau memang jawaban saya benar sih, ya paling didengarkan gitu ya Bu. Tapi itu ya pokoknya waktu itulah Bu, kayak saya tuh malu banget gitu loh Bu. Lalu apakah ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa mereka itu pasti akan melakukan itu lagi? Gak ada sih Bu. Tapi kan mungkin saya waktu nanti besok-besoknya kalau jawaban saya salah mungkin bisa ditertawakan lagi gitu Bu. Lalu apakah dari kejadian di masa lalu itu secara otomatis membuat semua orang sekarang pasti akan menertawakan? Enggak sih. Lalu apakah ejekan teman-teman itu selalu berarti pendapatmu itu salah? Ya mungkin pendapat saya tuh kayak lucu gitu, mungkin paling ditertawakan gitu. Apakah orang-orang yang dihormati itu juga tidak pernah diejek atau ditertawakan? Ya saya belum tahu, tapi sepertinya enggak sih Bu ya. Bukankah banyak loh orang sukses gitu yang tetap berbicara gitu meskipun pernah diejek atau ditertawakan? Iya Bu, banyak sih. Apakah lebih baik menyimpan pendapat yang mungkin bermanfaat hanya karena hanya takut diejek gitu? Atau takut ditertawakan? Kayaknya lebih baik diomongkan nggak sih Bu, daripada kita mengambil diri sendiri gitu. Jadi menurut Mbak Firda itu orang itu berhak atau bebas untuk apa? Berpendapat. Lalu yang perlu dikontrol itu mereka atau Mbak Firda? Diri saya sendiri sih Bu. Ya. Lalu berarti sekarang itu tidak perlu untuk merasa Malu sih. Berpendapat. merasa takut juga. Iya. Jika teman menertawakan Mbak Firda gitu kan. Jadi Mbak Firda itu tidak perlu takut, tetapi hanya cemas begitu ya Mbak. Iya Bu, cemas. Untuk saat ini bagaimana perasaan Mbak Firda? Saya sedikit lega sih Bu, soalnya saya bercerita tentang kendala ya Bu ya. Saya takut untuk berpendapat, terus dan saya tuh juga sadar bahwa kalau misalnya berpendapat itu lebih baik daripada hanya diam saja memperhatikan gitu kan. Terus saya tuh juga sadar kalau teman-teman saya tuh bukan menertawakan saya karena lucu, dan saya sadar bahwa semua orang itu ya bebas untuk bereaksi apapun gitu. Saya tuh juga nggak perlu takut gitu Bu untuk berpendapat. Oke, baik. Jadi Mbak Firda sekarang sudah mengerti ya Mbak. Oke, untuk konseling hari ini sampai di sini dulu ya Mbak Firda. Untuk pertemuan selanjutnya yang sudah kita bicarakan di awal tadi, begitu ya Mbak.
Dan saya juga terima kasih karena Mbak Fida sudah mau menemui saya dan menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Fida hadapi saat ini. Iya Bu, saya juga berterima kasih soalnya itu juga meluangkan waktunya kepada saya. Kalau begitu saya permisi dulu